Hai, ya, ketemu lagi di podcast Genbase JB. Kita sekarang di serinya Pimpinan Ormawa 2021-2022. Kali ini kita hadirkan ketua, gue udah pakai baju nih, Timkes, salah satu organisasi tertua di Darmausada. Kita kenalkan siapa nih ketuanya? Baik, assalamualaikum Pak. Perkenalkan, nama saya Nugraha dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Tingkat 3 dan sekarang jadi ketua Timkes angkat tahun akademik 2021-2022. Oh, dia tegang, bro. Baru pertama, Pak. Baru pertama tampil di TV. TV YouTube. Oke. Nugraha. Kita bicara apa sih yang berbeda dari Timkes dibanding kamu dulu kan berarti jadi anggota dulu dong ya, gitu kan, kemudian memutuskan untuk fokus di Timkes dan akhirnya sekarang alhamdulillah terpilih sebagai ketua Timkes. Awal dulu tertarik sama Timkes apa sih? Awal dulu tertarik ke Timkes itu karena kesiapan yang pertama tuh, kesiapan Timkes kan. Timkes kalau misalkan ada yang sakit, maksudnya mahasiswa nih, kalau misalkan ada yang sakit kan biasanya suka ngubungi siapa. Nah, pas saya masuk ke Timkes, bahwa mahasiswa yang sakit tuh ke Timkes katanya gitu. Jadi pertolongan pertamanya itu dari Timkes. Jadi itu menginspirasi. Iya. Dan mendorong, wah gua kayaknya harus jadi ketua Timkes nih. Soalnya kan kita Nugraha sendiri kan masuk prodi D3 Keperawatan, berarti otomatis berhubungan dengan keselamatan lah. Jadi pertolongan-pertolongan, jadi Nugraha mendalami di Timkes ini. Dan harus terdorong untuk gua udah Timkes aja deh gitu ya. Kayak gitu, Pak. Biasanya seseorang yang masuk organisasi itu karena ada cewek lah, apalah. Ada nggak kamu kayak gitu? Pas awal-awal sih nggak ada, tapi sekarang takut nggak jadi. Jangan disebut. Kita nggak bahas. Awal mula setelah lulus Timkes. Mengembang. Ada saluran-saluran iblis. Gitu. Ada bisik-bisik setan. Karena pacar itu nggak boleh. Tapi buat penyemangat, Pak. Mantap. Jadi kadang-kadang kita untuk apa ya? Untuk penyemangat, kadang-kadang kita butuh apa seseorang yang ini. Katakan kalau sekarang bahasanya pacaran. Tapi saya yakin nih kalau Nugraha ini keren lah, sehat lah gitu. Untuk support aja gitu kan. Nah, kita kembali lagi. Apa sih yang berbeda? Atau apa yang kamu punya visi apa yang Timkes kepengurusan gue harus berbeda dengan sebelumnya? Apa sih yang kamu sekarang usung nih? Perbedaannya apa sih? Karena kemarin di kepengurusan kemarin kan sempat pandemi juga, jadi kegiatan-kegiatan tuh sempat terus karena fokus ke relawan juga. Terus kan online juga kan sebelumnya banyaknya online juga. Terus kan alhamdulillah kan sekarang pandemi jadi menurun lah sekarang. Jadi sekarang tuh pendidikan kan sekarang tuh lagi menjalani pendidikan. Pendidikan tuh kan yang kemarin kan pas angkatan kemarin online. Pendidikannya. Sekarang jadi offline. Lebih pingin dioptimalkan. Jadi kan, rekrutmen anggota lebih optimal lagi. Soalnya kan kalau misalkan Timkes kan berhubungan dengan tindakan-tindakan yang kayak gitu. Terus kalau misalkan di onlinein praktek-prakteknya kan jadi harus ini ya offline kayak karena memang buat sobat-sobat DAP perlu diketahui juga Timkes ini salah satu organisasi yang praktikal banget gitu. Jadi ada hampir tiap pekan ada pelatihan ya. Dari mulai hacking, infus, suntik dan ya sifatnya basic untuk pertolongan pertama tentunya, bukan pertolongan yang sifatnya untuk praktek atau apa ya. Terus sekarang selama berarti udah sekarang berapa 2 bulan ya menjabat ketua tim. Udah 4 bulan ketua Timkes. Udah lama juga. Lumayan. Apa sekarang yang sudah selain rekrutmen anggota, apa yang sudah dilakukan katakanlah menurut Nugraha ini bisa dikatakan pencapaian apa sih yang sudah di paling pencapaian selama Nugraha di kepengurusan Nugraha kemarin tuh ada anniversary Timkes. Anniversary Timkes kan itu menyatukan ya dari generasi pertama udah sampai terakhir ini kan bajunya.
baju anniversary Timkes yang kemarin ini. Terus kan biasanya anniversary Timkes tuh di kampus. Terus kemarin di kafe ya? Kemarin alhamdulillah kita ngadainnya di outdoor, di kafe kayak gitu. Oh, mantap. Ini lu berduit nah ini. Jadi bisa disebut nih paling pertama lah kita ngadain anniversary di outdoor, di kafe yang kayak gitu. Biasanya kan di kampus atau enggak. Pas kemarin disatuin sama pendidikan. Oh, yang kemarin itu sama pendidikan gitu kan. Kalau sekarang dipisah lagi lah gitu. Jadi Nugraha sebetulnya sekarang lebih mengoptimalkan yang program kerja katakanlah tahun kemarin itu banyaknya di online, sekarang di offline kan lagi dan dioptimalkan. Terutama juga bagaimana meningkatkan skill untuk para anggota ya. Iya, benar. Sekarang anggota berapa orang sih yang mau masuk yang anggota muda lah gitu, yang baru? Untuk anggota muda PDP sekarang ada 64-an. 64. Kalau dibanding tahun lalu ada peningkatan nggak? Untuk dibandingkan tahun lalu sekarang ada penurunan. Ada penurunan sebetulnya. Ya. Kenapa sih kira-kira ada penurunan? Karena dilihat dari itu kan mereka mungkin capek juga kan, udah sering vaksin kayak gitu. Emang keren banget nih anak DAB. Itu keliling Jabar tau. Jadi udahlah. Tapi justru kayak seleksi alam juga ya. Jadi hanya orang-orang yang terbaik, yang kuat secara mental dan fisik yang masuk ke Timkes. Dan terbukti sekarang bagus nggak? Alhamdulillah sih Pak, dilihat dari antusias mereka selama ini alhamdulillah bagus sih Pak. Ininya ya. Terus nanti juga kan di tanggal 17 ada tahap 3 Timkes kayak gitu. Oke. Terus nih, ada nggak kendala dari mulai diangkat sebagai ketua Timkes sampai hari ini, ada nggak kendala? Mungkin yang pas awal-awal jadi Nugraha jadi ketua nih, sharing aja ya Pak. Oke, sip. Mungkin pas awal-awal tuh dari Nugrahanya tuh ada penolakan. Oke. Saya tuh ya bener gak sih jadi ketua Timkes? Kan lu nyalonin. Iya. Jadi nggak percaya kepilih. Nah iya, yang pertama tuh bener gak sih asal kayak demam panggung lah, kayak demam panggung. Jadi belum menjiwai lah Pak. Oke. Tapi setelah sekian beberapa lama Nugraha pahami, jadi ketua harus kayak gini memberikan contoh. Sekarang total banget. Alhamdulillah. Jadi tiap hari dia di kampus nungguin podcast. Memberikan contoh ke anggota. Iya, bagus good. Karena sekarang kan yang kita cari itu keteladanan. Orang pinter kita nggak kekurangan orang pinter, keteladan. Kita ngelihat sekarang orang-orang pinter justru katakanlah ya justru ngasih contoh yang nggak baik gitu ya. Nah, dengan berbagai kasus di negeri ini hari ini. Nah, kendala bicara tadi adaptasi, sekarang besoknya udah ngalir banget. Terus optimis nggak kepengurusan Nugraha ini bisa keren banget lah sesuai harapan, optimis nggak? Kalau optimis dia harus Pak, harus optimis kan. Kalau misalkan dari pemimpinnya aja nggak optimis, gimana ke anggotanya? Inspirasi banget. Berarti dari pemimpinnya dulu harus optimis. Kalau misalkan pemimpin optimis, ya anggota juga ngikutin. Wow. Gitu. Ini contoh buat kamu sobat-sobat anak Timkes nih, harus keren, harus bangga nih punya ketua Timkes kayak gini nih. Terus apa sih yang membuat kamu jadi optimis ya, apa gitu? Karena dilihat dari semangat anggota Pas. Karena gak mungkin sebuah organisasi bisa berjalan sendiri tanpa ada anggota. Jadi bisa organisasi sukses karena berkat anggota juga, berkat semangat anggota. Jadi kalau misalkan anggota semangat ya ketuanya juga pasti semangat. Jadi ada keseimbangan lah antara anggota sama pemimpin itu. Dan menurut Nugraha nih, kompak nggak sih sekarang kepengurusan? Alhamdulillah sih sekarang udah mulai kompak lagi. Bangun komunikasi, karena kekompakannya sekarang gitu. Elis selalu hadir. Nah, iya. Nugraha ini selalu hadir dimanapun. Tidak bucin lagi. Ada waktunya. Ada waktunya. Manajemen cinta. Ada cinta terhadap organisasi dan cinta terhadap individu. Pisahkan. Satukan dalam sebuah visi. Gua jadi kayak mentor. Kamu udah pulang kampung nggak? Kamu orang mana? Kita belum ngomong nih. Nugraha orang mana sih? Orang Majalengka Pak. Orang Majalengka. Dulu sebelum jadi ketua Timkes pulang berapa lama sekali? Paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau sekarang udah berapa lama nggak pulang? Udah 4 bulan. 4 bulan. Sejak diangkat jadi ketua Timkes, Nugraha nggak pulang. Dan keren banget nggak pulangnya. Bukan hilang tanpa jejak dan tanpa makna. Penuh makna. Sampai saya pun liar. Tiap hari ketemu dengan muka ini, gitu kan? Udah jadi familiar. Udah jadi familiar, gitu kan? Nah, orang tua tahu. Dan dukung alhamdulillah. Pokoknya apa yang Nugraha lakuin, keluarga pasti mensupport kayak gitu. Dan selalu doakan. Iya, yang penting itu terbaik buat Nugraha. Pasti.
kayak Khalil Gibran ngomongnya pantesan. Jangan dilanjutkan. Jadi 4 bulan nggak pulang. 4 bulan. Dan kendala dalam diri Nugraha sendiri apa sih? Ada nggak? Bukan apa sih ya? Takutnya nggak ada justru. Ada nggak kendala sekarang hari ini misalnya males apa? Ada nggak? Paling pas awal-awal menjabat tuh karena kan pasti adaptasi, jadi masih terbawa suasana yang sebelum jadi ketua jadi anggota, jadi yang biasa malas-malasan atau penugasan sekarang harus nugasin orang dan mencari program kerja apa sih yang keren gitu ya. Nah, benar. Terus apa sih dulu dasarnya? Oke deh gue maju jadi ketua Timkes itu apa sih, ada nggak yang mendasari kamu? Mungkin karena ada dorongan dari teman-teman juga. Oh, tim sukses. Tim sukses biasa kan. Ayo Nugraha kamu bisa gitu kan. Soalnya kan waktu itu susah nyari calon dan kebetulan. Tapi kan ternyata kamu juga bersaing berapa? 2 atau 3 calon sih? 2 calon. Ya totalnya 2 calon. Ya. Nah, dan alhamdulillah kamu dapat alhamdulillah. Dan kayak kamu nggak percaya juga gitu. Karena awalnya kayak nggak pingin banget, cuman didorong. Tapi dulu kamu juga dari awal sebetulnya total di Timkes. Cuman gue bisa nggak gitu ya. Ternyata ketika ini bisa gitu ya. Ada nggak hikmah dari yang kamu dapat ketika dulu tiba-tiba jadi ketua Timkes sekarang menjalani, ada nggak hikmah yang kamu dapat? Banyak sih Pak, hikmah yang Nugraha ambil tuh tentang kedisiplinan, manajemen waktu, terus kesiapan kita selama apalagi kan sekarang dijulukin kampus relawan, selalu sedia setiap saat. Jadi kayak kemarin juga kan ada kecelakaan di depan, nah kebetulan Nugraha yang nanganin kayak gitu. Jadi pokoknya selama 24 jam yang tadinya Nugraha malas-malasan harus standby, jadi mantap banget lah Pak, manajemen waktunya. Dan baru kerasa banget serasa artis. HP itu nggak boleh mati. Nah benar. Kalau mati ketinggalan info. Iya, kamu harus selalu update, up to date gitu ya. Terus gimana support sih teman-teman senior dari katakanlah Deka gitu kan, kemudian teman-teman senior support nggak? Alhamdulillah sih Pak, buat Deka senior yang kayak gitu support ketika Nugraha kebingungan. Nugraha pasti kan larinya minta solusi ke mereka, gitu ya? Ke Deka, ke senior maupun ke pembina. Oke. Dan alhamdulillah ngasih solusi. Dan sampai ini lancar-lancar aja gitu. Alhamdulillah. Dan tidak ada hari tanpa tugas. Nah, pasti ada tugas. Jadi kegiatan kami itu cuma sekarang mungkin kuliah online, masih online juga, mungkin online praktek juga ya praktek dan kegiatan. Dan sekarang full di kegiatan. Sekarang tuh full kegiatan. Hampir tiap hari ada, bukan hampir tiap hari ada. Wow. Sekarang juga kan lagi ada kegiatan Porsema. Alhamdulillah dari medis Timkes stay di sana. Selalu kan, stay bukan stay. Biasa Pak. Tegang. Leta Sunda. Sebetulnya cita-cita kamu apa sih ya ke depan, seperti apa sih? Pas waktu cita-cita awal tuh pengen jadi polisi. Terus kenapa nggak jadi? Karena kan ada beberapa berkas yang tidak lengkap. Terus? Kan pas waktu itu mah nggak ada BPJS, nggak harus ada BPJS dari berkas itu. Ada pembaruan harus ada BPJS. Jadi nggak bisa. Amin 1 itu teh. Jadi udah gagal. Terus habis itu kamu keliling universitas semua. Tadinya nggak mau kuliah Pak. Oh. Terus bisa ke DHB gimana? Karena ada temennya kakak. Nah, kuliah di sini. Kuliah di salah satu universitas. Di Bandung. Di Bandung. Tapi nyuruhnya ke sini. Woi. Gilanya keren banget ya. Yang kuliah di kampus lain nyuruh kuliahnya di DHB, katanya DHB keren. Karena pertama spiritualnya, alhamdulillah mantap. Diingatkan untuk kita sadar. Nah, hari akhir. Spiritual bro, spiritual gitu. Jadi pertimbangan selalu spiritualnya bagus. Jadi segoblok apapun kita selalu bilang DHB itu keren, spiritualnya itu bener sih. Ya orang se apapun itu pasti bilangnya nurani kita tetap karena ruh kita itu suci gitu ya pasti ini. Terus masuk DHB akhirnya. Terus sekarang cita-citamu apa? Pengen jadi perawat OKA. Wih, udah fokus deh sekarang. Pengen jadi perawat OKA. Karena kan dilihat dari pengen mendalami tentang organ-organ tubuh kan. Kalau misalkan OKA kan pasti operasi. Ya? Terus pengen tahu cara pemasangan pen kayak gimana. Karena kan ada teman juga di pen kayak gitu.
Jadi pokoknya catet nih. Nugraha sekarang udah menasbihkan ingin jadi perawat Oka. Keren banget nih. Terus setelah D3 lulus nanti berarti melanjutkan atau kerja dulu? Paling kerja dulu. Kerja dulu. Kerja di salah satu karena udah ada. Kemarin pas dinas ada tawaran. Wow. Kerennya DHB juga. Jadi lagi dinas, kemarin praktek, udah ditawarin kerja di salah satu rumah sakit juga. Iya. Kalau nanti lulus langsung ke sini. Tinggal kabarin aja katanya. Tadinya kan dia butuh sekarang, tapi kalau misalkan Nugrahanya siap, dia bisa menunggu 1 tahun kemudian. Why? Keren nggak? Dia bisa nunggu, tempat kerjanya bisa nunggu untuk Nugraha, saking kerennya ini. Ketua Timkes dan anak DHB gitu ya. Terakhir, ada pesan-pesan buat sobat-sobat DHB dari Nugraha yang katakanlah perjalanan hidup dong, kemudian juga sekarang bagaimana memanage bagus segala macamnya. Ada nggak pesan-pesan buat sobat-sobat? Paling buat pesan-pesan ke semuanya, jadilah diri sendiri. Karena apa yang kita lakuin pasti dari diri sendiri, nggak mungkin dari paksaan orang lain. Kalau misalkan kita menirukan orang lain, suatu saat pasti balik lagi ke diri sendiri, nggak mungkin optimal di orang lain itu. Be yourself. Wah, jalani dan nikmati serta syukuri. Oke, makasih banget Nugraha udah hadir di podcast saya meskipun memang ngedadak. Sebelum mau dijadwalin dia pasti akan menghindar. Ketemu tadi. Tapi so far so good, keren banget dan mudah-mudahan menginspirasi dan buat sobat-sobat DHB, kemudian juga anak-anak Timkes. Kamu wajib optimis dong, ketua Timkesnya aja optimis banget. Dan buat sobat-sobat DHB yang belum gabung DHB, nih belum lulus aja udah ditungguin dong untuk gabung kerja di rumah sakitnya. Oke deh kalau kamu siap, gua tungguin setahun, nggak akan nyari yang lain. Saking kerennya tahu. Itu aja, mudah-mudahan menginspirasi dan membuat kita jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dadah.